Nabi kalau berdoa aku bika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, kami berlindung kepada Ya Allah, jauhkan kami dari sifat lemah dan sifat malas. Jadi menjadi orang yang lemah juga tidak boleh, malas ini dijauhi. Ya. Berarti ada yang malas suka ngomong juga ada. Ini ada disuruh ada. Ada benar? Tidak ada ya? Atau tidak ada yang ngaku? Tapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan akhir wakman di akhirat kita, karena kamu tuh, kalau sudah beramal, beraktivitas untuk kepentingan akhiratmu, sholat, puasa, semuanya, karena kamu tuh seolah-olah kamu akan mati besok. Apa artinya? Berarti harus serius. Yang khusyuk, yang sungguh-sungguh, konsentrasi, itu. Jadi antara dunia dan akhirat ini ada balance, imbang. Dari kerjanya yang keras, ibadahnya yang tetap khusyuk, semangat. Ya, ini dahulunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ibadah kemudian lebih batas. Jangan Nabi kan ada. Siapa bertanya? Rasulullah bertanya, saudara-saudara sahabat, ini siapa yang sholat malam ini? Jawabnya sahabat, betul Rasul, saya ini tidak sholat malam, saya kalau malam tidak pernah tidur, sholat terus, mulai sore sampai subuh. Apa kata Nabi? Dulu, ini jadi Nabi, aku kamu. Ya nggak boleh begitu. Saya ini ya Nabi, yang punya istri, punya anak. Kalau malam ya tidur, kalau waktunya bangun ya, waktunya bangun tetap tidur. Waktunya bangun ya, bangun. Waktu tahajud, tapi tetap ada waktu namanya istirahat. Jadi semalam subuh terus itu dari istirahat juga dilarang oleh Rasulullah. Harus imbang, harus tawazun, seimbang. Kemudian ada sahabat lagi, Rasul, saya ini kalau siang, saya ini tidak pernah makan, puasa terus, ngotot saya tidak pernah makan, puasa terus. Apa kata Nabi? Dulu, saya Nabi nggak kayak gitu. Masuk si Nabi, aku nggak sampean. Si Nabi saya ini kalau puasa, ya Senin puasa, karena itu hari kelahiranku. Kamis puasa. Kenapa? Karena malaikat itu setelah amal pada awal itu setiap Kamis sore. Maka saya ini kalau senang kalau lagi disetorkan amal saya dalam keadaan puasa. Jadi puasa tidak itu dikatakan di Senin Kamis itu kadang juga puasa. Jadi tidak boleh yang over itu harus seimbang. You understand? Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini minumnya tidak boleh pelan-pelan. Nanti sekali-kali kita kajian sama JDP itu, tidak apa-apa. Ini tadi pagi sama JDP terus dalam sini nggak selesai dengan jawab sini. Bisa dilanjut ini? Nanti saya ini bisa duduk di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari keseimbangan, kalau dalam akhlak saya istilahnya ada prinsip tawazun. Orang sholat, mati sholat, dirikanlah sholat. Jadi berdiri itu seimbang. Orang berdiri itu kan karena seimbang, bisa berdiri. Kalau tidak seimbang, gimana?
Dan ini banyak diterangkan dalam Al-Quran juga dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mulai dari pertama wahyu ikro itu bacalah, tapi tidak ada bacalah sama 3 kali bacalah, tapi juga harus diimbangi dengan bismillah. Jadi bacalah ilmu pengetahuan, bacalah ciptaan Tuhan, bacalah kejadian, tapi semua tidak cukup hanya baca saja. Karena membaca menciptakan orang bisa pintar, tapi bismillah juga menciptakan orang benar. Jadi kalau pintar nanti kan benar, akhirnya pintar orang. Tapi kalau benar tidak pintar, ini kadang-kadang mereka hanya benar tapi bodoh. Maka ikrar gandengannya pasti bismillah. Ini kesimpulan mereka. Nah ini kalau orang dalam itu kan banyak ikrarnya ya, pintar-pintar sampai ada rumus-rumus spektakuler dan sebagainya, itu semua kan diciptakan oleh orang-orang barat. Tapi mereka pintar, tapi tidak bismillah kita. Dan kita ini banyak bismillah kita, tapi tidak ikrar. Sehingga seringkali dihapuskan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita bersama ini belajar tetap ibadahnya. Kalau boleh saya mengambil bahasa itu, pinter itu tidak jaminan orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Maka Al-Quran itu yang kita amanu minkum waladina utul ilma darajat itu sinergi keseimbangan antara amanu dan utul ilma. Jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu juga ada amanu dulu baru utul ilmu. Tidak ada ilmu saja. Maka teman-teman, mari sama-sama kita dalam mencari ilmu, tambah ilmu yang bagus, tapi supaya punya nasib yang baik. Pasca kuliah punya pekerjaan yang baik, nasib yang baik, masa depan yang baik. Dari sekarang ikuti sholat jamaah, ikuti kajian-kajian, puasa dengan beres, bangun pagi, sholat pagi, ya, tata jawab dulu ambil waktunya. Kalau sudah waktunya bangun, harus berpisahlah dengan tempat tidurnya. Jangan dienak-enak begitu, karena orang sudah pintar, sudah bukan tanda-tanda belajar, tidak jaminan mereka akan punya nasib yang baik. Kalau tidak diimbangi, tidak diimbangi dengan peningkatan rohanian atau derajat yang tinggi. Bisa diterima pertanyaan. Insyaallah. Bagaimana supaya seimbangnya belajar tugas-tugas dijalani, tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen dijalani terus, tapi jangan lupa untuk mengontrol derajat kita, waktu orang tua, sholat malam, ya, itu konsep-konsep Al-Quran nanti. Lalu sudah waktunya bangun, kita berpisah dengan tempat tidur kita, jangan bangkok, terus sholat jamaah subuh di sekitar kos, di sekitar rumah kita. Masya Allah, itu semua pasti akan kembali kepada panjenengan, pasti akan kembali kepada panjenengan. Tidak mungkin energi yang panjenengan keluarga hilang, tapi pasti kembali kepada diri sendiri. Cuma memang tidak mungkin energi kembali itu langsung, harus sabar. Ya kayak orang menanam kelapa di depan, sekali ditanam nggak mungkin langsung berbuah. Untuk sabar setiap tahun nanti baru bisa menikmati hasil. You understand? Jadi seimbang, nanti harus seimbang jasmani, rohani, bekerja, ibadah, itulah yang diharapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang sejahtera itu dalam teori itu adalah kecukupan jasmani dan kecukupan rohani. Kalau kecukupan jasmani saja itu belum dikatakan sejahtera. Dalam mengakhiri agama panjenengan kan begitu. Jadi manusia, masyarakat beradab dan sejahtera itu manakala terpenuhinya unsur jasmani juga unsur rohani. Orang itu kalau jasmaninya tidak aman, tidak nyaman, dia tidak akan sejahtera. Rumahnya kok
bagus, mobilnya bagus, tapi kalau tempatnya di bawah gunung yang gunungnya sudah over, kira-kira apa ya? Nyaman, pasti tidak. Atau rumahnya bagus, harganya bagus banyak, tapi rumahnya di depan pantai, yang pantainya sering kena tsunami, itu kan tidak sejahtera. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, mari kita bersama dari sekarang kita belajar terus mengasah ikro dan bismillahirrahmanirrahim dan bekerja yang keras. Apa saja yang kalian sekarang jalani, jangan punya sikap malas, lebih kaitannya dengan dunia dan akhir, kaitannya dengan jasmani dan rohani. Sekecil apapun itu pasti akan kembali kepada panjenengan. Banyak teman-teman saya kuliah dulu, kelihatannya biasa diskusi, biasa membahas hal-hal yang update. Ternyata mereka sekarang jadi guru besar, jadi orang hebat. Ketika di kampus membiasakan hal-hal yang kecil yang orang lain tidak pernah membahas. Ya, begitu juga orang yang dulu aktivis mau berjuang, ternyata sekarang menjadi dewan dan lain sebagainya. Ya, inilah bahwa mari kita bersama, keseimbangan ini harus kita tawazun, dalam bahasa pada keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan jasmani dan rohani, keseimbangan pekerja dan istirahat, semua itu badan kita menuntut hak. Kalau kita kerja keras tanpa ada istirahat, maka pasti akan jatuh sakit. Sama dengan orang yang tidak ada seimbang, ujungnya pasti akan runtuh, pasti akan. Itu bukan dimana dapat saya